Seluruhnya diri siap, gerak. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak hadir. Mana yang hadir? Di situ mana? Jadi hari ini yang hadir di yang dimana tidak hadir kita doakan semua beliau cepat sembuh supaya bergabung bersama kita kembali. Siap nih semua belajar? Kalau siap nih naikkan bukunya di atas meja. Ya, semua yang laki-laki naikkan buku tadi. Di sini ada yang ingat terkait bangunan? Balus, bungkus, tabung, tujuh dulu deh, nanti belajar terkait bangun uang bungkus. Ada yang ingat apa sifat-sifatnya itu bangunan bungkus? Tidak ada. Oke, jadi bungkus itu memiliki 6 sisi. Jadi yang ini yang berwarna hijau, ungu sama kuning, itu yang dimaksud dengan sisi. Kemudian bungkus memiliki 12 tusuk. Yang mana juga tusuk ini garis vitamin ini. Oke, jadi bungkus itu ada 12 tusuknya. Kemudian dia ada 8 titik sudut. Yang mana juga 8 titik sudut ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan yang belakang ada 1. Sampai sini paham? Oke. Jadi hari ini kita akan belajar terkait luas permukaan kubus. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita belajar ini? Apa tujuannya? Jadi tujuannya kita belajar ini setelah nanti kita belajar, adik-adik diharapkan dapat menumbuhkan karakternya. Karakter seperti apa itu? Karakter yang sesuai dengan topik pelajaran Pancasila. Ada yang dibilang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa lagi? Bernalar kritis, mandiri dan bergotong royong. Nah, itu yang akan kita bangun pada pembelajaran hari ini. Yang kedua, adik-adik juga diharapkan dapat menentukan luas permukaan kubus yang dikaitkan dengan budaya lokal. Jadi hari ini kita akan berbicara terkait budaya. Setelah pembelajaran ini adik-adik juga dapat menyelesaikan permasalahan yang kontekstual, artinya itu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan luas permukaan kubus. Kemudian mungkin ada yang bertanya, apa sih manfaatnya kita belajar ini? Nah, manfaatnya kita belajar luas permukaan kubus itu untuk memudahkan kita dalam mengetahui berapa banyak kertas kado yang kita butuhkan untuk membungkus sebuah kado yang berbentuk kubus. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaatnya kita belajar ini yaitu agar kita dapat mengetahui berapa jumlah ubi, dalam artian di sini berapa jumlah keramik yang dapat kita gunakan untuk membungkus bak mandinya kita di rumah. Nah, itu adalah manfaatnya mempelajari luas permukaan kubus. Hari ini kita akan belajar secara berkelompok. Jadi hari ini ada 5 kelompok. Nanti Ibu akan berikan LKPD, kemudian dipresentasikan. Nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan soal yang akan dikerjakan secara mandiri. Kemudian Ibu juga akan melaksanakan penilaian baik itu kerjasamanya kalian dalam menyelesaikan LKPD
DKPD. Jadi nanti dimohon pada saat ibu jalan, dimohon kerjasamanya laksanakan dengan baik karena itu akan dilaksanakan penilaian. Kemudian di akhir ada asesmen. Pada saat mengerjakan soal semuanya diharapkan dapat mengerjakan dengan baik soalnya ya. Jadi pada saat kerja DKPD nanti dimohon serius supaya nanti soalnya di akhir itu bisa dikerjakan. Oke, sampai sini paham apa akan kita lakukan? Oke. Ada yang pernah lihat ini? Nah, di mana kita biasa lihat? Di acara pernikahan. Ada yang tahu apa namanya? Apa? Apa namanya? Apa coba bisa? Jadi namanya ini adalah wala. Oke. Berbentuk bangun rumah apa ini wala suci? Berbentuk bangun apa? Jadi wala suci ini berbentuk bangunan. Nah, jadi wala suci ini dia adalah keranjang tua yang terbuat dari bambu dan biasanya terdapat pada acara pernikahan adat Bugis. Wala suci itu menyerupai bangunan kudus. Kemudian wala suci ini sebagai salah satu perlengkapan adat pernikahan yang dibawa ke pengantin pria pada saat dia berangkat ke rumah pengantin wanita. Nah, biasanya itu berisi apa tuh? Biasanya itu wala suci. Berisi buah-buahan toh? Nah, biasanya pisang, nanas, kelapa, debu dan lain-lain. Nah, semua itu buah-buahan dan dalamnya itu memiliki makna tersendiri. Hari ini kita akan berbicara terkait wala suci. Kita akan bagaimana mengaitkan matematika itu dengan wala suci. Misalnya, Pak Ami membuat wala suci yang akan digunakan di acara pernikahan anaknya. Wala suci yang telah dibuatnya itu berbentuk kudus dengan ukuran tingginya 100 cm. Nah, sebelum dia mempelai laki-laki berangkat ke rumah pihak mempelai perempuan, wala suci yang telah dibuat terlebih dahulu dibungkus atau seluruh bagian dindingnya ditutupi kain berwarna putih. Jadi biasanya itu dindingnya itu wala suci ditutupi kain berwarna putih. Kemudian ditanyakan di sini berapa luas kain yang dibutuhkan Pak Andi untuk membungkus seluruh dinding wala suci tersebut. Ada yang tahu berapa luasnya? Ada yang tahu? Ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, inilah yang akan kita selesaikan pada pembelajaran hari ini. Jadi kita akan menyelesaikan masalah ini yang akan diselesaikan dalam BKPD. Semuanya sudah ditunggu belum punya? Ya. Sebelum dikerja perhatikan dulu di sini. Perhatikan DKPD-nya. Di sini DKPD-nya itu dituliskan ada tulisan kelompok. Silakan dibuka KPD-nya di halaman kedua. Di kegiatan 1 ditanyakan ada berapa sisi kubus dan gambar tersebut. Selanjutnya di kegiatan kedua kita isi titik-titiknya sampai menemukan rumus luas permukaan kubus. Di sini kalian akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan wala suci yang tadi yang sudah saya tampilkan di PowerPoint. Semuanya mengerti caranya kerja KPD? Kalau begitu silakan semuanya bekerja dengan kelompoknya. Silakan bekerja sama. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ke saya. Jangan kali ada berapa sisi rumus dari sisi ada misalnya di sini tidak ya kan di sini lah di sini lah untuk membungkus ada atapnya ada alasnya dorong di sini masuk ke masalah masalahnya ada pelaku yang
Bagaimana semuanya sudah selesai kampanyenya? Kelompok 2 jika diketahui suatu kubus dengan panjang luas merupakan kubus 6 kali sisi kali sisi. Jadi luas kita ini bukan untuk menutupi dinding warna seluruh ya juga yang bagaimana semuanya sama jawabannya dengan kelompok 2? Sama? Oke, baik, beri aplaus untuk kelompok 2. Tadi itu kita sudah menyelesaikan masalah balas uji, diperoleh bahwa pada saat balas uji yang hanya dibungkus itu dindingnya, maka hasilnya dia 40.000 cm persegi. Di sini paham deh? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya mau ada yang ingin ngasih kesimpulan terkait pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa? Bisa? Kamu satu? Oke, silakan. Silakan. Oke, baik. Jadi betul yang dikatakan temannya bahwa mencari permukaan kubus kita menggunakan rumus 6 sisi pangkat 2. S itu adalah panjang rusuknya. Oke. Selanjutnya saya akan berikan soal. Silakan naikkan kertas selembar. Di kertas itu silakan ditulis nama dan kelasnya. Jawaban juga sebagai sini, jawabannya itu simpan di mejanya. Nanti pada saat saya bagikan kertas refleksi, lalu saya ambil guna. Oke. Referensinya tulis namanya. Oke, setelah semuanya mengerjakan soal ini secara mandiri, saya melihat semuanya sudah paham, tapi masih ada yang belum tulis langkah-langkahnya. Jadi hari ini kita telah belajar terkait luas permukaan kubus. Minggu depan itu kita akan belajar terkait volume bangun ruang kubus. Jadi harap semuanya belajar dengan baik di rumahnya. Jadi pada saat kita memasuki pembelajaran itu kita bisa adaptasi apa yang kita ketahui dengan materi yang kita ajarkan di kelas. Untuk pembelajaran hari ini sekian dari saya persilakan ke kelas untuk dipersiapkan. Siap.